Sudirman itu Tamrin. Dan saya senang karena saya bisa lari di situ sekarang. Karena lebar trotoarnya itu. Tapi saya masih anggap itu kurang lebar. Saya mau agar supaya selebar mungkin sehingga yang bisa jalan tinggal ambulans di situ. Itu baru gubernur luar biasa tuh. Larang aja, kan nggak bisa larang, ya perlebar trotoarnya. Jadi saya ingin itu tinggal satu jalur dan cuman ambulans yang lewat itu. Jadi kalau Saudara Ferdinand di situ lari terus pingsan, ada ambulans yang angkut dia tuh. Hebat gue juga. Buat apa lebar? Kata dia ya jalan di situ cuma 2 orang. Di mana? Di trotoar lebar itu. Iya, karena dia nggak suka lari, dia sukanya ngafe sih. Oke, tapi kalau yang ada dibongkar untuk mengurangi kemacetan tuh gimana Pak? Ya kita perbaiki, kita memang jalurnya tadi yang dari 2 menjadi 1, yang mau tidak mau harus ada solusi kan. Dan itu dianggap solusi terbaik untuk saat ini ya Pak, menurut DKI ya? Ya, saya minta kepada pengendara motor, ya memang gunakanlah jalur kendaraan dan tidak menggunakan jalur trotoar. Tapi pertanyaannya, di sana macet Pak, trotoarnya sepi, ya kita naik. Nah, itu yang perlu kita bangun. Edukasi ini realita di lapangan. Saya katakan iya, dan pertanyaan itu bagus. Edukasinya adalah ya kita mengendarai motor dengan sopan santun, mengendarai kendaraan roda 4 juga harus seperti itu, harus bersabar. Kalau ditanya, Jakarta macet? Iya, Jakarta macet. Tambah macet gitu. Kemacetan terjadi di Jalan Walter Monginsidi, Jakarta Selatan. Warga mengeluh jalan makin macet setelah rekayasa lalu lintas di Simpang Pasar Santa dilakukan. Tampak kemacetan terjadi sejak persimpangan Pasar Santa, yakni antara Jalan Wijaya 1, Jalan Suryo, Jalan Kapten Tendean, dan Jalan Walter Monginsidi. Tampak antrean kendaraan yang hendak berbelok ke Jalan Monginsidi mengular di Jalan Wijaya 1. Antrian kendaraan juga terlihat dari Jalan Kapten Tendean ke arah Walter Monginsidi. Sebagai informasi, kendaraan dari Wijaya 1 kini tidak lagi bisa belok kanan langsung ke Jalan Kapten Tendean. Kendaraan dari Jalan Wijaya harus belok ke kiri dulu baru ke Jalan Walter Monginsidi, lalu berputar ke arah Jalan Senopati, baru masuk ke Jalan Suryo sebelum akhirnya bisa belok kiri ke Jalan Kapten Tendean. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI terlihat bersiaga dan mengatur lalu lintas. Para pengendara terdengar saling adu klakson. Beberapa warga mengomentari, Monginsidi tidak pernah macet seperti ini. Kemacetan di Jalan Walter Monginsidi lebih parah setelah rekayasa lalu lintas di persimpangan Pasar Santa dilakukan. Volume kendaraan yang melintas di Jalan Walter Monginsidi makin bertambah. Peningkatan volume kendaraan terjadi lantaran kendaraan dari Jalan Wijaya tidak lagi bisa langsung belok kanan ke Jalan Tendean. Petugas kepolisian ataupun Dishub harus tetap berjaga mengatur lalu lintas di Simpang Santa. Kemacetan akan lebih parah jika tidak ada petugas yang mengatur. Kekesalan para pengguna jalan membuncah. Panas terik matahari turut memeriahkan kekesalan para pengendara. Ada yang berteriak, "Macet Pak," kata seorang pengendara sepeda motor sambil melaju ke arah timur Jalan Monginsidi kepada beberapa petugas Dinas Perhubungan yang tengah berjaga. Sesekali terdengar makian para pengendara sepeda motor lainnya sembari melaju kendaraannya. Sejumlah pengendara tampak memelankan laju kendaraannya dan seolah sengaja mendekatkan diri kepada para petugas untuk menyampaikan unek-uneknya dengan meninggikan dan menekan nada suaranya. Namun, kalimat atas unek-unek itu tidak terdengar jelas. Rekayasa lalin yang dilakukan tidak mengatasi kemacetan sama sekali, malah sebaliknya. Bahkan, beberapa pengguna jalan memilih berjalan kaki untuk sampai ke tempat kerjanya. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta,
Jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendian terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan. Sudirman itu Tamrin. Dan saya senang karena saya bisa lari di situ sekarang. Karena lebar trotoarnya itu. Tapi saya masih anggap itu kurang lebar. Saya mau agar supaya selebar mungkin sehingga yang bisa jalan tinggal ambulans di situ. Itu baru gubernur luar biasa tuh. Larang aja, kan nggak bisa larang, ya perlebar trotoarnya. Jadi saya ingin itu tinggal satu jalur dan cuman ambulans yang lewat itu. Jadi kalau Saudara Ferdinand di situ lari terus pingsan, ada ambulans yang angkut dia tuh. Busway juga. Buat apa lebar? Kata dia yang jalan di situ cuma 2 orang. Di mana? Di trotoar lebar itu. Iya, karena dia nggak suka lari, dia sukanya ngafe sih. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuat kebijakan anyar mengenai trotoar yang dibangun pada zaman Anies Rashid Baswedan dibongkar, lalu diubah menjadi jalan raya di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai mengesampingkan hak pedestrian. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyebut pembangunan trotoar di masa Anies hanya kebijakan mengada-ngada dan memang harus dibongkar. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Ia mengaku mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit akibat pembangunan trotoar di kawasan Santa. PDI mengatakan sangat sependapat dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, memang harus mengevaluasi menata kembali trotoar yang memang sudah dibuat dengan harga yang tinggi, harga mahal, tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi sempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Ia mengatakan mengerti periode kemarin pembangunannya memang sangat kacau. Waktu dimintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya tidak untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, makanya trotoar diperlebar. Itu lucu dan tidak menjadi solusi. Bukan jalannya disempitkan, dijadikan trotoar, tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar, tidak ada kemacetan. Ia melanjutkan, pembangunan trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Gubernur adalah hal yang tepat. Ia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Gubernur yang berani tersebut. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi, menurutnya harus dievaluasi dan dibongkar. Untuk diketahui, fungsi trotoar jalan sejauh ini dipahami sebagai tempat bagi pejalan kaki. Pemahaman ini benar sesuai dengan kegunaan dasar trotoar. Namun ada hal lain yang bisa digunakan di atas trotoar, seperti tempat bermusik hingga berjualan. Konsep penggunaan trotoar seperti itu sudah diterapkan di negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Konsep ini kembali diterapkan dan dikembangkan di kota Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Sejak 2008 hingga akhir 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan trotoar di sejumlah wilayah pada 5 kota administrasi. Menurut Anies, sejak 2018 hingga 2022, panjang trotoar yang dibangun oleh Bina Marga DKI Jakarta mencapai 800.000 meter persegi. Pada 2021, trotoar yang telah dibangun lebih kurang 41.000 meter persegi. Pekerjaan tersebut telah rampung dilaksanakan. Pelaksanaan penataan trotoar agar Jakarta ramah pejalan kaki. Revitalisasi trotoar di Jakarta bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Di dalam pembangunan apapun ada kesetaraan. Space-nya bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Beberapa lokasi di dunia memfungsikan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki, melainkan juga untuk berbagai aktivitas seperti konser musik dan tempat berjualan. Anies pun menginginkan penataan trotoar yang multifungsi
berfungsi sesuai karakteristiknya. Terlebih, kawasan jalan di DKI Jakarta mempunyai lebar jalan yang bervariasi, mulai dari 6 meter, 8 meter, 20 meter, sampai 30 meter. Jadi tidak bisa parsial membangun kota. Ia berjanji membangun trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Mereka pun bisa menikmatinya. Anies mencontohkan trotoar dekat FX Mall yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan bermusik. Dengan trotoar yang nyaman, Anies menginginkan warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang mau berjalan kaki. Selama ini kalau naik ke ini, kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin. Ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga.